Halo, nama gue Arianto. Gue dari Views Intercon 2. Hari ini gue mau membagikan topik mengenai if your brother sins against you. Objektif yang akan dibagikan untuk firman hari ini yaitu untuk mempelajari bagaimana Tuhan ingin kita menyelesaikan konflik di dalam komunitas Kristus. Kita mulai dengan ayat di Matthew 18 verse 15 till 17. If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every change must be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Apa yang terjadi di dalam komunitas, komsel atau gereja, kita mengalami situasi dengan orang yang berdosa terhadap kita, sehingga kita menyinggung dan melukai hati kita. Secara manusia itu wajar, perasaan benci, sakit hati, amarah, dan rasa mau membalas dendam kepada orang lain yang menyakiti kita muncul di hati kita. Tapi Tuhan Yesus menguraikan garis besar apa yang harus kita lakukan dalam suatu situasi itu. Jika kita memperhatikan di ayat Matius 18 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus memberikan step by step instruction untuk apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Step pertama kita dapat lihat di ayat ke-15, yaitu if your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke orang itu sendirian dan berbicara dengan mereka secara empat mata. Dan perhatikan, bukan membicarakan masalahmu itu di sosial media yang adalah kebiasaan banyak orang lakukan. Sosial media bukanlah tempat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Malahan membuat suatu masalah personal kita menjadi drama yang tidak diperlukan. Apa yang kita harus lakukan? Sesuai dengan kehendak Yesus, kita datang sendirian ke orang yang menyakiti kita dan berbicaralah secara empat mata. Tetapi perhatikan, pengharapan kita bukanlah untuk meminta orang itu tersujud meminta maaf kepada kita atas perbuatan yang menyakiti kepada kita. Melainkan kita mengajak orang tersebut untuk bersama-sama memulihkan hubungan yang rusak akibat pertengkaran ini. Maka pentingnya pertolongan Tuhan untuk memulihkan sakit hati kita terhadap orang yang menyakiti kita terlebih dahulu. Karena ketika saya belum dipulihkan, dalam hati saya sedang score keep and note take kejahatan mereka terhadap saya yang mengarah kepada kebencian dan rasa dendam. Janganlah kita memelihara kebencian dan rasa dendam, karena kita sedang membuka celah untuk iblis masuk ke dalam hidup kita. Dan if he listens to you, you have gained your brother. Pada umumnya, kebanyakan pertengkaran dapat diselesaikan dengan cara berdiskusi dengan empat mata. Tapi saya menemukan banyak orang memilih untuk menghindar daripada berbicara secara langsung, karena konfrontasi membuat mereka tidak nyaman. Hal ini wajar dan sah-sah saja, karena orang yang mempunyai hak untuk memilih, tetapi izinkan saya mengatakan ini kepada Anda, bahwa Anda kehilangan hak Anda untuk membicarakan permasalahan ini lagi. Pada dasarnya Anda perlu mengampuni dan melupakan. Karena di Alkitab mengatakan, pergi dan katakan kesalahannya antara kamu dan dia saja. Bukan pergi beritahu sebanyak mungkin orang yang mendengar masalahmu. Yang sayangnya sering apa yang terjadi? Yang akan terjadi ketika kita bukannya konfront masalah kita dengan orang-orang yang bersangkutan, tetapi kita malah bergosip kepada orang-orang di komunitas kita yang tidak bersangkutan. Kita sedang memulai perpecahan di komunitas kita yang sama saja sedang menghancurkan tubuh Kristus. Maka janganlah kita melakukan itu. Melainkan apa yang kita perlu lakukan adalah kembali mengacu kepada arahan yang tertulis di Matius 18. Jika kamu sudah pergi ke orang itu sendirian dan mengajak dia berbicara dengan kamu secara empat mata, dan tidak ada respon resolusi dengan pengakuan salah dari orang yang kita ajak untuk memulihkan hubungan yang rusak ini, apa yang harus kamu lakukan? Kita akan masuk ke langkah kedua. Number 16. But if he does not listen, take one or two others along with you,
that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Membicarakan masalah pribadi kita kepada orang lain hanya dapat kita lakukan ketika kita sudah bertemu sendirian dan berbicara dengan orang tersebut. Baru kamu dapat membawa orang lain ke dalam permasalahanmu itu. Dan pastinya menceritakan masalahmu kepada orang tersebut. Tetapi izinkan saya memberikan Anda saran. Pastikan Anda mendapatkan komitmen orang tersebut untuk mau menjadi penengah dalam upayamu untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang kamu sedang bermasalah terlebih dahulu, sebelum kamu bercerita apa masalahmu dengan orang tersebut. Kalau tidak, kamu menjadi sama saja sedang bergosip, dan kita tahu gosip pada akhirnya menjadi drama yang tidak perlu terjadi. Dengan membawa saksi ke dalam konfrontasi Anda dengan individu yang terkait, mereka akan menopang alur diskusi kalian dalam membahas inti permasalahan dan menjaga supaya perdebatan kalian tidak tercampur akibat bentrokan masalah kepribadian kalian yang berbeda. Karena gesekan akibat kepribadian itu tuh sangat wajar, dan kita harus membedakan masalah itu akibat ego 2 orang dan masalah dosa yang perlu diselesaikan. Saksi yang dibawa masuk ke dalam permasalahan ini akan membantu untuk menjaga pembicaraan tetap di jalur masalah utama. Lalu apa yang terjadi jika individual tersebut tetap tidak mau menanggapi resolusi konflik yang ada, yang sudah Anda coba lakukan? Maka kita masuk ke langkah ketiga. And 17, if he refuses to listen to them, tell it to the church. Ketika individu tersebut menolak pendengar kepada mereka, yaitu saksi-saksi yang kamu bawa, maka mereka ceritakan ini kepada gereja. Gereja yang dimaksud ini dapat juga dimaksud komunitas komsel kita. Tuhan Yesus berkata dalam ayat ini, jika ada individu yang bebal untuk mengaku dosa dan menyesali perbuatannya, maka bicarakanlah ini kepada tubuh gereja atau komselmu. Dan ada dua hal alasan mengapa ini perlu dilakukan. Alasan yang pertama, pentingnya di dalam tubuh Kristus adanya pertanggungjawaban terhadap dosa dan tekanan kepada saudara dan saudari kita di dalam Tuhan untuk menyelesaikan masalah doa ini di hadapan Tuhan dengan mengakuinya, menemukan pengampunan dan pemulihan dalam Tuhan. Hal ini begitu penting dan terkadang dibutuhkan seluruh tubuh komunitas untuk membawa individu ini terhadap proses akuntabilitas tersebut. Dan hal ini perlu dilakukan dengan benar. Alasan yang kedua, untuk memberitahu gereja bahwa di tengah-tengah kita ada satu yang memilih untuk hidup di dalam gaya hidup yang berdosa. Dan mereka telah menolak berulang kali upaya untuk membuat mereka bertobat atas dosa mereka. Karena Paulus mengatakan sendiri, sekecil apapun ragi ada di dalam sebuah adonan, ragi itu dapat menghamirkan seluruh adonan tersebut. Apa yang tubuh komunitas perlu lakukan ketika kita bercerita kepada pemimpin komunitas kita? Pemimpin tersebut akan menyelidiki ulang permasalahan yang terjadi dengan mengundang semua orang yang bersangkutan dan saksi-saksi yang ikut serta dalam permasalahan tersebut. Ketika sudah dilakukan dan ditemukan individu ini memang benar keras kepala dan memilih hidup dalam dosa, maka diberitakanlah dalam komunitas supaya dengan kekuatan seluruh komunitas bersama melakukan tindakan disiplin yang bertujuan untuk membuat individu itu sadar atas dosanya, berbalik terhadap dosanya dan menerima penyembuhan dari Tuhan. Tapi ingat, tindakan disiplin yang dilakukan bersama dalam komunitas bukan menjadi kesempatan seseorang mendakwa orang tersebut, tetapi menanggapi mereka dengan penuh kasih dan firman Tuhan. Katakanlah kepada individu itu, Yesus ingin Anda dipulihkan, kembali ke jalur yang benar bersama Tuhan Yesus. Lalu sekarang kita sampai pada senario yang terburuk yang dikatakan di Matius 18 ayat 17. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Jika kita sudah melakukan langkah pertama, kedua, dan ketiga yang tertulis di dalam kitab Matius 18, dan individu tersebut tetap tidak berbalik atas dosanya dan menerima penyembuhan di dalam Tuhan, di ayat 17 mengatakan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Anda tahu apa itu artinya? Itu berarti kita tidak lagi ada hubungannya dengan mereka, berarti menarik diri dari individu tersebut. Terlihat sangat drastis perintah Tuhan Yesus terhadap kita dan gerejanya untuk meninggal individu yang masih ada di dalam dosanya. Tapi harus kita ingat, orang ini berulang kali
menolak ajakan dalam kasih untuk menyesali dan menerima pemulihan dalam Tuhan. Maka kita bukan menarik diri dari individu ini karena ingin menghukum dan menghakimi dia, tapi kita mundur dari individu ini dengan hati yang penuh kasih, supaya dia akan merasakan goncangan yang akan menyadarkan dia bahwa ada dosa yang dia harus selesaikan dengan Tuhan. Berharap dia menyadarkan dosanya, bahwa orang-orang yang mengasihi dia meninggalkan dia oleh karena dosanya. Kita mundur dari orang tersebut oleh karena kasih. Kita mendoakan orang tersebut supaya Roh Kudus dapat terus berperkara dalam dirinya, menjaga dia jangan sampai dia mati atas rohnya oleh karena dosanya. Untuk menutup dalam sharing saya pada hari ini, saya mau mengingatkan kembali pada pembahasan di Matius 18 ayat 15 sampai 17, membicarakan dengan spesifik situasi di mana ada orang yang berdosa kepada kamu dan orang tersebut menolak untuk bertobat. Ayat ini tidak membicarakan hubungan di dalam komunitas kita yang rusak karena kesalahan pahaman atau sakit hati yang tidak ada hubungannya dengan dosa, melainkan hanya masalah hubungan kepribadian yang berbeda di dalam sebuah komunitas, yang kadang-kadang tidak bisa benar-benar berlaku di situasi ini. Tetapi Paulus membahas masalah ini yang dapat kita lihat di Roma 12 ayat 18. If possible, so far as it depends on you, live peacefully with all. Paulus mengkaji dua hal di dalam ayat ini. Jika memungkinkan, kita hidup damai dengan semuanya. Berarti menyatakan ada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk hidup damai dengan orang lain. Karena orang lain tidak mau hidup berdamai dengan kamu. Dan hal ini adalah hal yang wajar dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi di kajian kedua dinyatakan, sejauh itu tergantung pada Anda. Ayat ini berbicara jika Anda hubungan dalam hidupmu yang buruk, pastikan itu bukan sesuatu yang kamu lakukan atau kamu belum meminta maaf jika kamu yang melakukannya. Pastikan bahwa ketika kamu pergi tidur, bukanlah adalah yang membuat hubungan ini menjadi yang tidak pulih. Maka ketika kita ada dalam lingkungan komunitas, keluarga, atau pekerjaan sekalipun, ingat untuk kamu memiliki hati yang menerima pemulihan dari Tuhan Yesus, supaya kita dapat selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan berdoa untuk mereka yang belum mau memaafkan kesalahan kita terhadap mereka. Sekian dan terima kasih.